dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa ini Abu Sa'id Al-Khudri? Sudah kita bahas sering, yaitu bernama Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri. Tapi beliau lebih dikenal dengan panggilannya, kunyahnya, yaitu Abu Sa'id. Karena seringnya beliau dipanggil Abu Sa'id, sampai-sampai kadang-kadang kita tidak tahu nama aslinya. Sama seperti Abu Hurairah, dia lebih dikenal dengan panggilan Abu Sa'id Al-Khudri. Nama aslinya adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Itu cukup usia lama setelah meninggalnya Nabi. Nabi tahun 10 masuk 11 Hijriah, beliau tahun 74 Hijriah. Dan hadisnya juga cukup banyak, yaitu 1170 hadis. Hadis Abu Sa'id yang tercatat di dalam kitab para ulama ahlul hadis yaitu sekitar 1174 hadis. Dan salah satu hadis yang kita baca adalah hadis dari beliau di bab At-Taqwa di hadis kedua. Dikatakan situ an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, beliau bersabda, inna dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin Bani Israel kanat fin nisa. Rawahu al-Imam Muslim. Jadi hadis ini tentunya merupakan hadis yang sahih, disepakati kesahihannya, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam kitabnya As-Sahih. Rasul mengatakan, inna dunya, sungguh dunya itu hulwatun khadira. Hulwa yaitu manis, dari halawa, hilwa, yaitu hulwa artinya manis, enak dirasa, itu hulwa. Jadi kalau kita ngomong permen itu, kalau di orang Arab suka nyebutnya apa? Halawa. Yaitu halawa itu adalah makanan yang manis-manis. Dari orang perempuan suka namanya hilwa. Artinya apa? Wanita yang manis, hilwa. Jadi hulwa, ini dikatakan inna dunya hulwa. Sungguh dunia itu manis. Maksudnya apa? Enak dirasa. Nah, kalau manis kan enak, walaupun efek dari manis macam-macam penyakit. Tapi di mulut tuh enak. Dunia begitu. Enak, walaupun efeknya kadang-kadang apa? Tidak bagus. Tapi kalau dimakan, kalau dirasa, hulwa. Kalimat hulwa menunjukkan bahwa kebanyakan orang memang suka dengan yang manis. Anak kecil saja kalau sudah dikasih makan, minum yang manis demen semua. Tapi kalau pahit, orang yang tahu penyakit baru takut dia manis-manis. Aslinya orang tuh demen sama manis. Makanya dunia itu disebut hulwa, manis. Begitu juga orang Timur Tengah, kalau bicara manis makanannya, waduh. Antum mungkin kalau umroh makanannya itu manis semua. Nyari pedas nggak ada. Kalau kita kan pedas makanannya. Di sana pedas nggak ada. Ada sambal kirain merahnya serem, pas kita makan manis juga sambalnya. Bahkan ada juga sayur asem, rasanya manis, kan jarang-jarang. Namanya sayur asem tapi rasanya apa? Manis. Kan mestinya sayur asemnya asem tapi ini manis. Demen. Kue-kuenya kalau antum masuk makan, ya Allah manisnya luar biasa. Karena mereka suka dengan manis. Dan memang itu menjadi hal yang biasa. Makanya Rasulullah memberikan gambaran inna dunya hulwah. Dunia itu manis. Rata-rata orang suka dengan apa? Manis. Hati-hati. Dunia ini banyak disukai. Semua orang suka dengan apa? Dunia. Terus khadirah. Khadirah itu hijau. Maksudnya apa? Dipandangnya indah. Karena memang di Timur Tengah kalau ada yang hijau, waduh itu keren banget.
Kalau kita mungkin di sini mandang yang hijau-hijau biasa, karena banyak pohon. Apalagi zaman dulu kamu rambutan, banyak rambutan kali hijau semua kan. Orang Puncak yang biasa mandang hijau mungkin dibilang hijau nggak begitu tertarik. Tapi bagi Timur Tengah, bagi orang Arab disebut hijau, wah itu pemandangan yang paling indah. Itu sekarang alhamdulillah Mekah Madinah juga sudah mulai banyak asjar, yaitu mulai banyak pepohonan ditanam. Rumput juga ada, sebagian rumput asli, sebagian sintetis plastik, tapi paling nggak hijau. Karena hijau itu enak dipandang. Orang kalau ngelihat hijau, tapi kalau di sini jadi ungkapan jelek yo. Melihat duit matanya hijau itu. Hijau mungkin indah kali itu ya. Pandangan yang indah. Bahkan kita lihat gubah Masjid Nabawi, Qubatul Khadra, hijau. Hijau itu disukai. Dia pakai sal, imamah hijau. Dan sampai-sampai hijau pun menjadi simbol Islam. Itu banyak lambang-lambang keislaman tuh hijau. Dan memang hijau itu pandangan yang bagus. Makanya Rasul memilih nggak mewarna merah, nggak kuning, nggak putih, nggak hitam, tapi disebutkan hijau, khadirah. Kenapa? Karena khadirah itu adem dilihat, enak dilihat. Makanya Rasulullah mengibaratkan dunia itu manis hijau. Maksudnya apa? Manis dirasa, enak dipandang. Itu dunia. Dan tidak diakui. Nggak ada orang yang mengingkari, semuanya mengakui bahwa dunia itu enak dirasa, enak dipandang. Itulah dunia, kata Rasulullah SAW. Walaupun kalau dilihat dari kata-kata dunia, ada yang mengatakan dana, yaitu dari sesuatu yang dekat. Maksudnya dunia ini dekat hancurnya. Ada yang mengatakan dunia itu dari kalimat dani, yaitu sesuatu yang buruk. Bangke, sesuatu yang buruk disebut juga berasal dari kata dunia. Artinya aslinya tidak bagus, cuman dohirnya enak dipandang, enak dirasa. Itulah dunia, kata Rasulullah SAW. Kemudian wa innallaha, dan sesungguhnya Allah mustakhlifukum fiha, memberikan kuasa kepada kalian di dalamnya. Mustakhlifukum, menguasakan, memberikan kamu kekuasaan. Jadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idqala, ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, apa kata Allah SWT? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai para malaikatku, aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Siapa itu khalifah? Kita. Khalifah itu adalah orang yang menjaga, yang mengurus. Yaitu yang menjaga, mengurus, itu disebut khalifah. Yang dikasih kuasa untuk mengurusi. Makanya Allah bilang, Rasul mengatakan, innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah telah menguasakan kepada kamu dalam urusan dunia. Jadi dunia ini Allah ciptakan untuk kita. Untuk kita atur, untuk kita rapikan, untuk kita jaga. Jadi kita mengatur bumi, kita mengatur dunia. Bukannya dunia ngatur kita. Walaupun sekarang tidak sedikit orang diatur sama dunia. Bukannya dia yang ngatur dunia, malah dia yang diatur sama dunia. Kalian yang menguasai bumi, kalian yang menguasai dunia, dan kalian yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, nggak pantas kalau kita malah menjadi budaknya dunia. Antum nggak dijadikan sebagai budak, tetapi sebagai khalifah, sebagai penguasa, pengurus yang ngurusin, yang dikuasakan Allah untuk mengurus dunia. Jadikan dunia itu hamba kita, bukan kita menjadi hamba dunia. Karena memang Allah ciptakan dunia itu untuk kita yang ngurusin. Dikatakan innallaha mustakhlifukum fiha. Kemudian fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang kalian lakukan terhadap dunia ini. Apakah kalian betul-betul ngurusin dunia
ngurusin supaya tidak rusak, ngurusin supaya berjalan dengan baik, atau kalian yang justru merusak kehidupan dunia ini? Dan ternyata terbukti di lapangan bukan kita yang jagain dunia, tapi kita yang ngerusak dunia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, bima kasabat aidina. Kerusakan di laut dan di bumi rata-rata karena perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi dia bukan menjadi khalifah, tapi malah dia menghancurkan dunia. Atau posisi yang kedua, apakah kamu yang jadi tuannya dan budak dunia menjadi budakmu, atau sebaliknya, kamu yang jadi budaknya dunia dan dunia menjadi tuanmu? Dikatakan di situ apa? Fayanduru kaifa ta'malu. Allah akan melihat apa yang kamu lakukan. Nah, ini merupakan peringatan kepada kita. Yang pertama, kita hendaknya menjaga kelestarian bumi ini. Yang kedua, jadikan bumi itu sebagai budak kita, bukan terbalik. Bukan kita menjadi budaknya bumi, karena kita menjadi khalifah, kita yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti ada hadis, walaupun di dalam sanadnya fi dha'f, Allah pernah berfirman kepada bumi, kepada dunia, hai dunia, jadilah engkau budak orang yang menghambakan dirinya kepadaku. Hai dunia, jadilah engkau budak orang yang menghambakan dirinya kepadaku. Jadi kalau ada orang menghambakan diri kepada Allah, budak jadi dunia menjadi budak. Wahai dunia, perbudaklah orang yang menjadikan kamu sebagai tuannya. Siapa yang menyembah kamu, siapa yang menjadikan kamu sebagai tuannya, perbudaklah dia. Jadi orang yang hidupnya untuk Allah, dunia akan menjadi budaknya. Tapi kalau orang itu menjadikan dunia sebagai tuannya, maka Allah memerintahkan kepada bumi untuk menjadikan orang itu sebagai budaknya. Subhanallah. Oleh karena itu, jangan sampai salah posisi, kita dikuasakan oleh Allah untuk mengatur dunia. Innallaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Allah akan melihat. Allah memperhatikan apa yang kalian lakukan terhadap bumi ini, terhadap dunia ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, fattaqud dunya, takutlah kalian terhadap dunia. Fattaqud dunya, takutlah kalian terhadap dunia. Maksudnya takut bagaimana? Apakah kita lari dari dunia? Nggak bisa. Siapa yang mau lari dari dunia? Mau lari dari dunia mau kemana kita? Maksudnya fattaqud dunya, kata para ulama, takutlah kamu di dalam menunaikan hak-hak dunia. Maksudnya kamu kan menjadi khalifah, kamu kan orang yang dikuasakan untuk mengatur dunia, maka tunaikan hak-hak dunia. Jangan sampai engkau melakukan kezaliman terhadap dunia. Bagaimana kezaliman terhadap dunia? Ketika kita merusak dunia ini, membuat kerusakan, fasad fil ard. Ketika kita membuat kerusakan, maaf, dengan menebang yang tidak ada keperluan, merusak ekosistem dunia. Yang kalau kita bicara tentang alam, maka orang Islam itu sudah punya aturan untuk menjaga kehidupan lingkungan yang luar biasa. Allah mengatakan kalian dikuasakan untuk dunia, fattaqud dunya. Takutlah kamu terhadap menunaikan hak-hak dunia. Itu yang pertama, jaga dunia, jangan kerusak. Jadi orang yang merusak lingkungan termasuk melanggar aturan syariat, aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh untuk menjaga lingkungan. Bagaimana dengan air? Kita tidak boleh sembarangan, bahkan di dalam hadis, seandainya engkau berwudu di air yang berjalan di sungai, wudulah, jangan sampai israf. Jangan kita berlebihan wudunya. Padahal wudunya di air yang mengalir di sungai, disuruh wudunya jangan israf. Apalagi di air yang terbuang. Maka hati-hati. Untuk wudu aja kita nggak boleh berlebihan.
Kalau sampai wudhu ini dibasahin, ini makruh. Kenapa? Terbuang-buang tuh air. Lihat bagaimana menjaga lingkungan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pohon, kita akan dapati di dalam hadis-hadis Rasulullah dilarang kita menebang pepohonan kecuali pohon itu membahayakan. Terlalu tinggi, sudah rapuh, angin kencang, khawatir jatuh menimpa rumah, tebang karena membahayakan. Atau dia tidak membahayakan tapi menghalangi orang untuk lalu lalang. Pohon itu menutupi jalan sehingga orang mau lewat susah, tebang. Tapi kalau tidak menghalangi, tidak membahayakan, tidak boleh kita untuk menebang. Lingkungan luar biasa, Islam sudah mengajarkan itu. Bahkan diberikan motivasi. Sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu semua pepohonan bertasbih kepada Allah. Mereka berzikir, mereka bertasbih. Maka tasbih mereka itu akan membuat kamu adem, membuat kamu tenang, menghindarkan bala. Kenapa? Banyaknya makhluk yang bertasbih. Kalau engkau tebang, maka sedikitlah makhluk-makhluk Allah yang bertasbih di sekitarmu. Kalau kita kuat tasbihnya, pohon gak ada, insya Allah masih aman. Tapi udah zikir jarang, tasbih jarang, pohon ditebangin, bala cepat turun. Nggak ada lagi penolak bala, tasbih. Mereka bertasbih, subhanallah. Ini kan kita sering dari Al-Quran, yusabbihu lillah. Tadi surat As-Saff, sabbaha. Surat Al-Jumu'ah, yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Atau baca hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, waktu Rasulullah mengambil pelepah kurma, ditancapkan di kuburan orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Waktu ditanya sama sahabat, fahlian faudalik ya Rasulullah, apakah bermanfaat ya Rasul batang kurma, pelepah kurma tadi ditaruh? Apa kata Nabi? La'allaha, naam, iya itu akan berguna. La'allaha yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Kata Rasulullah, iya, insya Allah ini pelepah kurma ini akan memberikan keringanan orang yang di dalam kubur selama dia masih basah. Kenapa? Masih bertasbih. Tasbihnya bisa mengurangi azab di dalam kubur. Berarti tasbihnya itu ngefek. Jadi bukan hanya berbicara oksigen banyak dengan pohon-pohon itu. Memang dari segi dohirnya, dengan banyaknya pohon udara lebih segar karena dia akan mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan. Di waktu malam dia mengambil, tapi saat itu kita tidur. Maka tidak memberikan mudarat. Secara zahir memberi manfaat, secara batin subhanallah zikir mereka. Jadi lingkungan, tidak ada agama yang mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan melebihi ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha mustakhlifukum. Allah telah menguasakan kepada kalian untuk menjaga bumi. Maka Allah akan lihat. Maka karena kita diperhatikan oleh Allah bagaimana bersikap terhadap dunia, fattaqud dunya. Hati-hati. Ittaqud dunya maksudnya hati-hati di dalam melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan dunia. Jadi jangan diterjemahkan fattaqud dunya, takutlah kamu sama dunia. Akhirnya nggak mau kerja, dunia. Saya nggak mau kerja. Diajak urusan bisnis dunia. Terus antum mau ngapain? Ittaqud dunya, takutlah kamu dunia. Jadi nggak kerja. Jadi nggak nyari rizki, nggak ngapa-ngapain, nggak, saya di masjid aja. Ini kalimat fattaqud dunya bukan takut dengan dunia artinya ditinggalkan. Hati-hati, kalian itu sudah dikuasakan oleh Allah untuk mengatur dunia. Perhatikan hak-hak dunia, fattaqud dunya. Hati-hati di dalam mengatur. Jangan sampai engkau salah di dalam menjaga dunia ini dengan tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya. Yang kedua adalah hati-hati hak dunia. Kamu harus tahu hak dunia dan kewajiban kamu kepada dia. Jangan sebaliknya. Mestinya dia itu orang atau makhluk yang engkau urusi, bukan malah engkau diurusi sama dunia. Engkau adalah tuannya, engkau adalah pemimpinnya, engkau adalah yang berkuasa kepada dunia. Jangan sampai engkau terbalik, justru engkau yang dipimpin oleh dunia. Itu fattaqud dunya, hati-hati. Jangan salah dalam menunaikan dunia. Jangan sampai kamu menjadi hambanya dunia, tapi mestinya dunia menjadi hambamu.
Kenapa? Karena kamu yang dikasih kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan oleh fattaqud dunya, hati-hati kamu salah dalam ngurus dunia. Allah, ini kalau kita lihat sekarang kira-kira banyak yang salah juga terhadap dunia. Pertama, dari segi lingkungan dia nggak peduli. Yang kedua, dia bukan yang ngatur dunia, malah dia yang diatur sama dunia. Nggak sholat maghrib pak, waduh ada kerjaan nih. Nggak sholat maghrib gara-gara ada pekerjaan dunia. Dia atur dia dengan dunia. Dikit-dikit dunia, akhirnya bukannya dunia yang diatur, tapi dia yang diatur dengan dunia. Waliyadzubillah. Itu fattaqud dunya. Hati-hati sama dunia itu. Kalau kita tidak hati-hati, luar biasa godaannya. Kenapa? Hulwa khadirah. Karena dunia ini manis dirasa, hijau, enak, sejuk dipandang. Kalau kita tidak berhati-hati, kita malah yang tidak bisa menjalankan amanat yang Allah berikan kepada kita. Innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya. Yang kedua, wattaqun nisa, dan takut juga kamu terhadap wanita. Oh, kalau begitu saya nggak mau nikah, takut saya sama perempuan. Karena Allah bilang ittaqun nisa, takutlah kamu sama wanita. Nggak mau deket-deket sama perempuan. Nah, ibu kita bagaimana? Ibu kita wanita. Lalu takut sama wanita bagaimana? Hati-hati hak-haknya wanita. Jangan sampai engkau tidak tunaikan hak-haknya mereka. Kewajiban kita terhadap mereka, hati-hati. Kenapa? Karena memang wanita ini lemah. Wanita ini yang dari zaman dulu rawan untuk dizalimi. Dan kita mustakhlifukum, kita disuruh menjadi dikuasakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita yang ngatur dunia, di dunia itu ada yang namanya wanita. Kita juga disuruh untuk apa? Ngatur. Makanya bapak-bapak dihitung sebagai kepala rumah tangga. Jangan terbalik. Ibu jadi kepala rumah tangga, bapak jadi yang dipimpin. Mustakhlifukum, kalian itu dikasih apa? Kuasa oleh Allah untuk ngatur dunia dan juga wanita. Tapi ittaqun nisa, hati-hati engkau sebagai orang yang dikasih kuasa, jangan sembarangan menunaikan hak-haknya mereka. Seperti engkau jangan sampai salah menunaikan hak dunia, juga perempuan hati-hati. Walaupun kita pemimpin, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, tapi hati-hati. Memang dia harus nurut, tapi kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kalian itu akan dimintai nanti pertanggung jawabannya. Memang kita kuasa. Putri kita yang gadis, dia mau nikah, kita yang nentuin. Kalau kita nggak setuju, nggak bisa dia. Mau nikah kemana dia? Nggak bisa. Karena wali mujbirnya kita, nggak bisa digantikan. Kita paksa bisa sama nikah yang mau, kita yang mau. Saya demen sama si anak itu, saya nikahin aja. Bisa. Setuju nggak setuju, jatuh dia pernikahan. Tapi hati-hati, nanti engkau dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wahai bapak, wahai kepala rumah tangga, setiap perbuatanmu akan dimintai pertanggungjawaban. Memang kamu kuasa, tapi kekuasaanmu nanti ada pertanggungjawabannya. Ittaqun nisa, hati-hati. Di zaman dulu, makanya diakhiri dengan kalimat fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguh fitnah yang pertama terjadi pada Bani Israel adalah urusan wanita. Dikaitkan dengan ini, Bani Israel yang pertama yang tidak menunaikan hak-hak wanita. Di zaman dulu, wanita nggak dianggap manusia, dianggap seperti hewan. Di zaman dulu wanita nggak dapat warisan, tapi diwariskan. Jadi nggak dapat waris. Jadi kalau ada bapak meninggal, si anak boleh jual ibunya seperti benda. Dia bukan menerima waris, tapi dia itu warisan. Jadi Bani Israel datang Rasulullah SAW,
Di zaman dulu wanita itu dianggap setengah hewan, hanya berfungsi sebagai pemuas nafsu. Di zaman dulu kalau sedang haid harus dikurung, tidak boleh disentuh. Wah, itu habis. Makanya yang pertama kali Bani Israel yang gak menunaikan hak kewajibannya adalah terhadap apa? Wanita. Ini Bani Israel. Datang Islam, diangkat setinggi-tingginya hak-hak wanita. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, wattaqun nisa, hati-hati terhadap hak-haknya wanita, jangan sampai kita mentelantarkannya. Baik kita sebagai pemimpin rumah tangga, kita perhatikan mereka, dan tentunya kita sudah tahu bagaimana pahala-pahala yang luar biasa yang begitu banyak ketika kita memberikan hak-hak mereka. Terus yang kedua, kita juga walaupun seandainya kita bukan kepala rumah tangga, hati-hati terhadap wanita. Kamu lebih kuat. Laki-laki pada umumnya lebih kuat. Hati-hati, jangan berlaku zalim terhadap wanita. Karena memang kata para ulama, rawan wanita itu dizalimi. Islam sudah mewanti-wanti, awas, ittaqun nisa, hati-hati kamu terhadap haknya wanita. Walaupun dia lemah, tapi dia adalah orang yang harus kita jaga. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika mau meninggal dunia, yang diingatkan adalah as-salah wa ma malakat aimanukum. Wa ma malakat aimanukum maksudnya apa? Jaga wanita, jaga wanita. Jaga istrimu, jaga ibumu, jaga adik-adik, anak-anak perempuanmu. Ittaqu an-nisa, subhanallah. Ini luar biasa. Karena memang di zaman dulu kita dapati wanita luar biasa. Betul-betul tidak ada harganya. Bahkan mereka kalau punya anak wanita, kadang-kadang ada gobila tertentu yang ngubur hidup-hidup. Wa'dul banat. Mereka kubur tuh perempuan, lahir perempuan dibunuh langsung. Dia kubur hidup-hidup, dia malu punya anak perempuan. Hak-haknya tidak ditunaikan. Makanya Allah peringatkan lewat lisannya Nabi Muhammad SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kemudian ada yang menerjemahkan wattaqun nisa, hati-hati terhadap fitnahnya. Sama dengan dunia, hati-hati terhadap fitnahnya dunia. Hati-hati, fitnah artinya ujian, cobaan yang ditimbulkan gara-gara dunia. Wattaqun nisa, hati-hati terhadap fitnah yang ditimbulkan dari wanita. Jadi kalimat wattaqud dunya wattaqun nisa bukan takut dalam artian lari, tapi hati-hati jangan sampai engkau tidak tunaikan kewajibanmu terhadap dunia dan juga terhadap wanita. Atau yang kedua, hati-hati terhadap fitnahnya dunia dan fitnahnya nisa, ujian. Karena kata para ulama, ujian dunia itu besar. Ujian nisa, ujian perempuan juga sangat besar. Setan nomor 2. Setan itu waktu cerita tentang setan, apa kata cerita Nabi Yusuf? Ketika cerita Nabi Yusuf, waktu digoda sama Zulaikha atau sama wanita tuannya, inna kaidahunna azim wa kana kaidu syaitanu dha'ifa. Sungguh godaan dari wanita itu sangat azim, besar, dan godaan syaitan dha'ifa, lemah dibanding godaan perempuan. Digoda setan berat, tapi lebih berat lagi digoda apa? Perempuan. Allah. Makanya Nabi Yusuf itu selamat. Wah, itu kalau antum jangan coba-coba deh. Insya Allah kita selamat dari godaan perempuan. Digoda sama dunia, ada yang kuat, suruh korupsi, duit numpuk, merah-merah setas. Itu godaan dunia, berat. Tapi lebih berat lagi godaan apa? Perempuan. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Dan memang Rasul sering menggandengkan kalimat dunia dan nisa. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah kenikmatan. Dunia itu adalah sesuatu yang luar biasa. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atu salihah. Selalu digandengkan an-nisa dunia. Kalau kita banyak baca hadis, an-nisa dunia selalu digandeng.
Karena godaan ini yang banyak terjadi. Kalau kata orang, tahta, harta, wanita. Ini dunia an-nisa. Dunia itu kan tahta dan harta, wanisa dan wanita. Ini 3. Insyaallah kita semua diselamatkan oleh Allah dari ujian ini. Amin. Kita semoga bisa menunaikan hak-hak dunia dan hak-hak wanita. Dan semoga kita diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak penjelasan para ulama, tapi 99% ulama ketika menjelaskan fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kamu terhadap hak-hak dunia dan hak-hak wanita. Kemudian diakhiri dengan kalimat fa inna awwala fitnatin. Sungguh fitnah yang pertama, ujian pertama yang terjadi pada Bani Israel kanat fin nisa, adalah di dalam urusan wanita atau yang berkaitan berhubungan dengan wanita. Fitnah yang pertama pada Bani Israel adalah berkaitan dengan wanita. Akhirnya di sini banyak para ulama memberikan contoh-contoh. Yang pertama, memang Bani Israel adalah orang-orang yang pertama melalaikan, menghilangkan hak-hak wanita. Yang pertama menghilangkan. Ada yang mengatakan fitnah di sini fitnah yang menimbulkan kehancuran. Kehancuran orang-orang terdahulu yang pertama disebabkan oleh wanita. Dari mana? Maka dicontohkan masalah Qabil dan Habil. Ketika Qabil dan Habil, yaitu kedua anak Nabi Adam alaihi salam, di mana Qabil membunuh Habil. Sebabnya apa? Pangkalnya wanita. Karena sudah kita semua mengetahui bahwa Hawa waktu itu melahirkan, setiap lahir kembar, laki perempuan, laki perempuan. Dan mereka menikahnya disilang. Saudara Habil yang perempuan nikah dengan Qabil. Saudara Qabil menikah dengan Habil. Ternyata saudara Qabil cakep, cantik. Saudara Habil cakep juga, cuman tidak secakep saudaranya Qabil. Qabil disuruh nikah sama adiknya Habil, nggak mau. Maunya dia nikah dengan apa? Dengan adiknya sendiri, karena lebih cantik daripada adiknya Habil. Ini syariat zaman dulu boleh nikah adik kakak, tapi tetap nggak boleh satu kembaran. Kembarannya harus beda. Karena zaman dulu tidak ada manusia. Kalau nggak boleh nikah lagi kecuali sama orang lain, nggak nikah. Emang manusia cuma dia doang. Nah kalau sekarang syariat itu udah nggak berlaku. Adik kakak mau kembar mau enggak satu rahim tetap hukumnya apa? Haram. Nah, ketika disuruh menikah begitu ada ganjelan. Qabil sebenarnya nggak mau nikah sama adiknya Habil. Tapi ini perintah, kata bapaknya, ini adalah syariat. Ini datang dari Allah, kamu harus nikah dengan anaknya, adiknya Habil, Habil nikah dengan adiknya Qabil. Dan akhirnya pernikahan itu ada rasa. Si Qabil ini mulai. Sekali waktu Nabi Adam memerintahkan kepada anaknya untuk bersedekah. Maka Habil sebagai pengembala membawa kambing yang paling bagus disedekahkan. Sementara Qabil sebagai penanam, berkebun, dia bawa buah-buah yang tidak bagus, hasil panen yang tidak bagus untuk disedekahkan. Ditaruh di tanah lapang, mereka tinggal. Besoknya datang, kalau diterima itu sedekah hilang. Ada yang mengatakan dia seperti habis terbakar, ada bekas hangusnya. Tapi kalau nggak diterima utuh. Maka waktu mereka datang melihat Habil sudah hilang, kambingnya seperti terbakar, berarti diterima sedekahnya. Qabil masih lengkap. Ya maklum sedekah yang apa? Yang busuk.
Yang sudah nggak kepake, yang nggak laku kalau bahasa sekarang baru sedekahin. Maka ini nggak dapat. Kita harus bersedekah yang terbaik dari harta yang kita miliki. Dia kasih. Ah, ini tentunya zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, sedekah ngikutin gaya kobil nggak boleh. Antum sedekah taruh di bawah pohon, taruh di persimpangan jalan, teh manis, teh pahit, kue, mau ngapain? Sedekah. Itu kayak zaman kobil, kayak zaman Nabi Adam sedekahnya. Emang nggak ada orang. Sekarang sedekahnya berikan kepada orang, bukan ditaruh di tempat besar. Dulu kan masih ada tuh. Ada pohon gede aja ditaruh deh itu. Sedekah bumi. Wah, sedekah bumi. Itu zaman cerita di zaman nggak ada manusia. Nah, sekarang banyak manusia. Kita taruh sedekah kepada fakir miskin. Bahkan kata ulama, keistimewaan sedekah kita itu sekarang dikasih ke orang, zaman dulu ditaruh. Kalau nggak diterima kelihatan. Kalau sekarang diterima nggak kelihatan. Oh. Kalau nggak diterima kelihatan, malu kita mau sedekah, takut kita. Pas kita masukin tromol keluar lagi tuh duit. Waduh malu, waduh duitnya udah haram nih. Orang pada lihat, waduh tuh orang duitnya haram kayaknya, balik lagi tuh duit. Untung haram nggak haram belum hilang, nggak ketahuan. Kalau seandainya kalau nggak diterima itu nongol, kita bikin nasi kebuli makan, tohnya duitnya nggak halal, pasti makan nggak bisa dimakan. Waduh ketahuan, malu kita. Mau sedekah takut, kenapa? Takut ketahuan orang, duit kita dari yang haram. Alhamdulillah sekarang sedekah. Bahkan orang-orang yang makan mau haram mau halal rasanya sama. Rasanya makannya apa? Sama. Maklum yang makan memang waroknya kurang. Orang zaman dulu Umar bin Khattab itu pernah minta sama pembantunya. Pembantu, ambil perah susu dari kambingku. Ambilin susu dari kambing. Dulu para sahabat dan Nabi suka sama susu kambing. Datang si pembantunya merah bawa susu sama Umar bin Khattab. Langsung sama Umar bin Khattab, terima kasih, diminum. Baru minum sedikit, wah, dilepehin, muntah dia. Muntah. Kamu susu ini susu dari mana ini? Kok nggak enak rasanya? Ya Amirul Mukminin, tadi waktu saya nyari kambing Anda, kambing jauh. Kebetulan yang dekat ada kambing Baitul Mal, kas negara. Jadi saya ambil dulu satu gelas, nanti dari kambingmu saya ambil, saya gantiin satu gelas untuk gantiin Baitul Mal. Jadi sementara doang nih. Apa kata Umar bin Khattab? Pantes rasanya nggak enak. Padahal bukan mencuri, cuman apa? Tapi nggak pakai izin, rasanya nggak enak. Makruhnya aja Umar bin Khattab terasa, kita haram kagak terasa. Beda, memang biasa makanannya itu beda. Abu Bakar As-Siddiq pernah dibawain makanan sama bukan pembantunya, tapi salah satu muridnya. Datang bawa makanan. Pas lagi makan, muntah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ini makanan kok tumben? Biasanya makananmu enak. Kok ini makanannya kok nggak bisa dimasuk? Masuk ke mulut muntah, nggak bisa. Dari mana makanannya? Baru dia cerita, wahai Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq, saya dulu sebelum masuk Islam ada orang yang datang ke saya minta diramalin. Saya bukan dukun, tapi karena dia datang, saya pura-pura jadi dukun. Jadi pura-pura doang, kan ada juga yang pura-pura jadi dukun. Padahal bukan dukun. Dia datang, Pak, ini saya usaha, yang ini gagal. Menurut penerawangan Bapak, saya usahanya apa? Saya liatin. Saya pura-pura jadi apa? Wah, kamu kalau sekarang nih usahanya dagang bakso aja. Insya Allah laku. Tapi dia belum muslim nih. Ini pura-pura doang. Ya bukan bakso, maksudnya ngomong kalimat itulah. Karena mungkin dia lihat nih musim hujan nih, kalau bakso laku nih. Kalau antum jual es nggak laku jam segini nih. Karena sering hujan jual. Akhirnya diikutin, sukses. Tapi setelah itu saya nggak pernah ketemu lagi. Saya masuk Islam. Saya udah taubat, udah nggak ini. Kemarin ketemu sama dia.
Dia ingat sama saya, nih gara-gara kamu saya jadi sukses. Tuh banyak juga pura-pura dukun dikasih saran bener. Padahal itu bukan dia tahu yang akan datang, cuman apa? Kebetulan. Jadi dia ngasih hadiah banyak sebagai terima kasih atas ramalan yang saya pernah ramal kepada dia dulu berapa tahun yang lalu. Ini dia makanannya. Oh, makanannya pantas nggak enak kan? Makanannya halal, tapi ini hasil dari apa? Bukan dari dukun, pura-pura jadi dukun. Makanannya nggak enak, nggak bisa dimakan sama Abu Bakar Siddiq. Oh, itu luar biasa. Itulah orang-orang dulu ketika dia makan subhat saja langsung rasanya sudah tidak enak. Tapi kalau sekarang alhamdulillah kita sedekah mau halal haram orang enak aja, masya Allah, ajib. Padahal duitnya kita nggak tahu. Kita duit yang halal haram nggak tahu. Ya dalam satu sisi kita itu nggak was-was ketika bersedekah. Kenapa? Karena tidak diketahui. Dan kata para ulama, seandainya saya sedekah tidak ikhlas, tetap dapat pahala. Ada orang taklim, saya pengen dipuji aja. Kebetulan besok ada pemilihan apa, biar saya dipilih. Saya beliin nasi kebuli, makan. Padahal niat saya bukan ikhlas lillahi ta'ala, tapi apa? Ya itu modus. Pengen ada sesuatu dunia. Terus dimakan sama jamaah, tetap dapat pahala. Padahal nggak ikhlas. Saya nggak dapat pahala dari sedekahnya, tapi saya dapat pahala senengnya jamaah. Jamaah merasa kenyang, enak dimakan, dia senyum, dia doa, semoga tambah rezekinya. Itu tuh yang dapat pahalanya dari pahala apa? Idkhalus surur fi qalbi mu'min. Memasukkan kegembiraan kepada hati seorang mukmin, ibadah. Pahala sedekah nggak dapat, tapi pahala senang dari orang dapat. Itulah nikmatnya apa? Sedekah kepada orang. Makanya jangan salah sedekah. Ini zaman Qabil Habil, sedekahnya naruh di mana? Di padang terbuka. Nah ini udah nggak berlaku lagi. Alhamdulillah, tradisi-tradisi naruh sedekah dia apa? Oh, dulu kan pernah ada tuh di tikungan ini saat banyak kecelakaan ditaruh apa? Wah, sedekah ini biar nggak ada kecelakaan. Sebenarnya bukan karena kurang sedekah di persimpangan, tikungannya tajam, naik motor nggak pakai rem, belok nggak pakai ngerem, ditabrak. Akhirnya sekarang dikasih kaca cembung, lebih selamat. Itu lebih mantep daripada apa? Daripada ngasih makanan di situ. Oh kelihatan ada sebelah sono. Itu bukan gara-gara angker tidak angker, bukan. Nah ini alhamdulillah sedekah kasih kepada orang. Dan alhamdulillah juga sebagai tanda sayangnya Allah kepada kita, terima tidak diterima tidak ada tanda khusus. Alhamdulillah, insya Allah kita semua yang punya rizki banyaklah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan bahwa awal mula timbulnya permusuhan Habil dan Qabil gara-gara apa? An-nisa, gara-gara wanita. Bahkan nanti kalau kita baca cerita Nabi Saleh ceritanya dengan mukjizat dari Allah keluar onta yang sangat besar dari batu yang sangat besar. Onta itu besarnya kalau dia minum dari lembah atau dari sumur kering, tetapi dia punya susu bisa dikonsumsi oleh sekampung. Jadi hari ini onta minum air putih yang ada di lembah atau di sumur, kampung nggak dapat air. Tapi di hari itu kampung bisa ngambil susu sekampung dari apa? Dari susu. Besok onta itu nggak minum, jadi minumnya hari ini minum, besok nggak. Waktu dia nggak minum, air keluar, masyarakat ngambil air putih. Onta nggak minum, gantian. Hari ini minum susu, besok air putih. Ontaknya hari ini minum, besok nggak minum. Besok kata Nabi Saleh jangan diganggu. Dia tidak merugikan kalian, dia tidak mengganggu kalian. Bahkan bisa memberikan susu. Jangan dibunuh, jangan diusik. Ada seorang wanita punya anak wanita yang cantik-cantik. Dia panggil preman. 9 orang. Dalam Al-Quran disebutkan ada 9 preman, 9 penjahat. Mau nggak kalian
Aku nikahkan dengan putri-putriku yang cantik-cantik. Pilih putriku yang mana kalian mau. Kenapa? Syaratnya apa? Bunuh ontaknya Nabi Soleh. Jadi ontaknya Nabi Soleh dibunuh oleh orang-orang yang tidak beriman dan karena didorong oleh siapa? Wanita. Wah, ini luar biasa. Wanita, begitulah fitnah. Bahkan dalam riwayat Nabi Adam digoda sama iblis untuk makan buah, nggak bisa bertahan. Iblis datang kepada Hawa, digoda Hawa, Hawa ngajak Nabi Adam, akhirnya terjerumus. Wanita. Jadi ittaqun nisa, dikatakan ittaqud dunya wattaqu an-nisa. Inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Ini adalah yang dijelaskan begitu luar biasa. Tetapi satu sisi ketika kita bisa menunaikan hak-hak kita dan selamat dari godaan itu, wanita juga banyak yang menyebabkan orang menjadi hebat gara-gara apa? Wanita. Jadi bukan hanya selalu buruk, wanita juga kalau kita bisa menunaikan hak-haknya, maka wanita ini menjadi sebab kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sering dan banyak kita dapatkan ayat dan hadis yang Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita karena wanita. Jadi wanita ini bisa menjadi sebab kita mendapatkan kemuliaan, tapi kalau kita salah bisa menjadi sebab kita mendapatkan kehinaan dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah, dan semoga kita bisa menunaikan kewajiban kita terhadap dunia dan juga terhadap wanita, dan insyaallah kita bisa selamat dari fitnah dunia dan juga fitnah An-Nisa. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah bukakan untuk kita dunia dan Allah jadikan dunia ini sebagai wasilah kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga ibu kita, istri kita, putri-putri kita semuanya dijadikan wanita yang salihat semuanya. Wanita-wanita yang menyebabkan kita mendapatkan ridha, kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal